Di video kali ini, kita masih akan membahas tentang lingkaran bagian ketiga, yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk standar dari persamaan lingkaran. Ya, jika diketahui lingkarannya melalui titik M, A, B, dan berjari-jari R. Kalian masih ingat ya, atau yang belum pernah melihat, tolong lihat dulu ya video sebelumnya yang bagian pertama dan bagian kedua, di mana bentuk standarnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum dari sebuah persamaan lingkaran yang melalui titik M, A, B dan berjari-jari R. Bentuk umum ini merupakan konversi atau turunan dari bentuk standar yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagaimana mengkonversikan bentuk standar menjadi bentuk umum? Baiklah, kita mulai pembahasan tentang persamaan lingkaran dalam bentuk umum. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini bentuk kuadrat dari X min A kita ubah menjadi X min A dikali X min A. Begitu juga Y min B kuadrat kita ubah menjadi Y min B dikali Y min B. Lalu, kalau sudah kita pecah bentuk X min A kuadrat ya, kita mulai mengalihkan setiap anggota di dalam kurung. Oke, X min A dikali X min A. Pertama-tama kita bahas dulu X dikali X. Kalian perhatikan ya tanda yang berwarna merah ini. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Lalu X kita kalikan juga dengan A atau min A di sini ya. Berarti hasilnya adalah min AX. Selanjutnya kita akan mengalihkan min A dengan X. Perhatikan lagi tanda yang berwarna merah ini. Min A dikali X hasilnya adalah min AX. Lalu min A dikali min A. Hasilnya adalah A kuadrat. Begitu juga dengan Y min B kuadrat. Kalau kita pecah menjadi Y min B dikali Y min B. Di sini Y kita kalikan dengan Y dulu. Hasilnya menjadi Y kuadrat. Kemudian Y kita kalikan dengan min B. Hasilnya adalah min BY. Lalu giliran yang min B dikalikan dengan Y. Hasilnya juga sama ya. Min BY. Terakhir min B dikali dengan min B. Hasilnya adalah B kuadrat. Nah, kalau sudah kita uraikan satu persatu, kita susun yang rapi ya. Semua yang sudah kita kerjakan tadi menjadi X kuadrat min AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu di sini yang sejenis kita gabung-gabungkan. Di sini ada min AX sejenis. Berarti hasilnya kita ubah menjadi min 2AX ya, atau kita gabung. Ya, kita susun ya. X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini juga ada yang sejenis min BY. Kita gabung menjadi min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, lalu kita susun lagi supaya mudah ya. Di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini cuma ibu balik-balik aja ya. Dikurangi 2AX, dikurangi 2BY, ditambah A kuadrat, ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kan tadi kita sudah tahu ya. Selanjutnya kita gabungkan semua ke ruas kiri. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Baiklah, ibu ulangi. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk yang sangat panjang ini ya. Bagaimana cara menyederhanakan? Oke, kita buat misal. Di sini ibu misalkan A. Di sini A-nya A besar ya. Kita anggap A-nya itu sama dengan min 2A. Kemudian B besar sama dengan min 2B. Lalu C kita misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke.
Maka bentuk yang di atas tadi, yaitu bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kita ganti ya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX. Karena sudah kita misalkan tadi ya, A sama dengan min 2A. Jadi kita ganti min 2A-nya menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di sini sudah menjadi lebih singkat atau lebih sederhana. Inilah yang disebut sebagai bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa bentuk umum persamaan lingkaran itu merupakan konversi atau turunan dari bentuk standar persamaan lingkaran yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 ini memiliki titik pusat P min setengah A, min setengah B. Sedangkan jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C ya. Ingat ya. Jadi kalau kalian ditanyakan titik pusat maupun jari-jari dari sebuah bentuk umum persamaan lingkaran, rumusnya seperti ini. Ada catatan penting yang harus kalian perhatikan tentang pembahasan lingkaran ini, yaitu sebuah titik M, X, Y dikatakan terletak pada lingkaran jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu yang kedua, titik M, X, Y itu dikatakan terletak di dalam lingkaran. Kalau yang pertama tadi kan pada lingkaran, ini di dalam lingkaran jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat. Catatan penting ketiga, dikatakan titik MX, Y terletak di luar lingkaran jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang contoh soal bentuk umum persamaan lingkaran. Soal pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat 1,2 dan memiliki jari-jari 5. Nah, kalian ingat ya rumusnya. Jadi, pusat 1,2 berarti kalau kita substitusikan atau kita masukkan ya. Di sini A-nya adalah 1, B-nya 2, R atau jari-jarinya 5. Kalau sudah kita masukkan seperti itu lebih mudah ya. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya kita ganti menjadi 1 ya. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sama di sini ya, B-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti 5. Jadi X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. 25 itu berasal dari 5 kuadrat, yaitu 5 dikali 5. Kita ulangi, X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Lalu kita pecah X min 1 kuadratnya menjadi X min 1 dikali X min 1 ditambah Y min 2 kuadratnya juga kita pecah ya, menjadi Y min 2 dikali Y min 2 sama dengan 25. Kalau sudah seperti ini, kita uraikan satu persatu. Pertama-tama, X dikali dengan X. Kalian perhatikan garis merahnya ya. Hasilnya adalah X kuadrat. Lalu X dikalikan dengan min 1. Hasilnya menjadi min X. Setelah itu, min 1 kita kalikan dengan X. Hasilnya sama, yaitu min X juga. Terakhir, min 1 dikali min 1. Hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan Y min 2 kali Y min 2 ya. Y kita kalikan dulu dengan Y, hasilnya adalah Y kuadrat. Kemudian Y kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2Y. Lalu giliran yang min 2 kita kalikan dengan Y. Hasilnya sama, min 2Y. Terakhir min 2 dikali min 2. Hasilnya adalah 4. Kita susun dengan rapi ya, hitung-hitungan kita yang di atas. X kuadrat min X ditambah 1. Ditambah Y kuadrat min 2Y min 2Y ditambah 4 sama dengan 25.
Lalu yang sejenis kita gabung. Di sini ada yang sejenis, contohnya min X. Berarti kita tulisnya menjadi X kuadrat min 2X. Kita gabung di sini ya. Ditambah 1 lagi, tambah Y kuadrat. Nah, di sini sama. Yang sejenis min 2Y. Kita gantikan menjadi min 4Y. Ditambah 4 sama dengan 25. Di sini Ibu susun ya yang lebih rapi atau ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Kita gabung-gabungkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y ditambah 1 tambah 4 min 25. Jadi yang 25 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Tandanya berubah jadi negatif. Tinggal sama dengan 0. Itu kan sesuai dengan bentuk umum ya. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Min 20-nya dari mana? Dari 1 ditambah 4 dikurangi 25. Itulah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Soal kedua, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 2,3 dan jari-jari R serta melalui titik 5,-1. Dari soal yang diketahui, kita perhatikan di sini jari-jarinya belum dikasih tahu ya. Sedangkan untuk mencari persamaan lingkaran, yang harus diketahui adalah pusat dan jari-jari. Berarti sebelum kita mencari persamaan lingkaran, kita cari dulu nilai dari jari-jarinya. Pertama-tama kalian tuliskan dulu ya rumusnya yang sudah kalian ketahui, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian A-nya kita ganti dengan angka 2 dan B-nya dengan angka 3. Sesuai dengan soal yang diketahui, yaitu pusatnya 2,3. Kita ulang. X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi A dan B-nya yang kita ganti. Sekarang X-nya juga kita ganti dan Y-nya. Dari mana? Dari titik yang diketahui, yaitu 5,-1. Berarti X-nya kita ganti dengan 5, Y-nya kita ganti dengan min 1. Kita tulis lagi menjadi 5 min 2 kuadrat ditambah min 1 min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 5 min 2 hasilnya berapa? Ya, 3. Kita kuadratkan juga ya. 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9. Min 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Berarti 9 tambah 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Ya, di sini R kuadratnya kita sudah dapat. Baiklah, Ibu ulangi. X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Di sini kita pecah ya. X min 2 kuadratnya menjadi X min 2 dikali X min 2. Begitu juga Y min 3 kuadrat. Kita pecah menjadi Y min 3 dikali Y min 3. Sedangkan 5 kuadratnya sama dengan 25. Oke, kalau udah kita pecah seperti ini, kita uraikan satu persatu. Di sini X kita kalikan dulu dengan X. Kalian perhatikan ya, di sini dihubungkan dengan garis merah. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Lalu X kita kalikan dengan min 2. Kita hubungkan di sini ya dengan garis merah. Berarti hasilnya adalah min 2X. Selanjutnya, min 2 kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah min 2X juga. Lalu terakhir min 2 kita kalikan dengan min 2. Hasilnya adalah plus 4. Sama halnya dengan X min 2, X min 2, maka Y min 3, Y min 3 juga kita uraikan satu persatu. Di sini Y dikali dengan Y dulu. Hasilnya adalah Y kuadrat. Kemudian Y kita kalikan dengan min 3, hasilnya adalah min 3Y. Lalu di sini min 3 dikalikan dengan Y, hasilnya min 3Y juga. Lalu min 3 dikali min 3, hasilnya adalah 9. Kalau sudah kita uraikan satu persatu, kita tulis yang rapih ya. Kita ulang lagi menjadi X kuadrat min 2X min 2X plus 4 plus Y kuadrat min 3Y min 3Y plus 9 sama dengan 25.
Lalu yang sejenis kita gabungkan. Di sini yang min 2x itu sejenis ya, menjadi min 4x. Begitu juga yang min 3y kita gabungkan menjadi min 6y. Kalau kita susun yang rapi menjadi x kuadrat min 4x plus 4 plus y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 25. Nah, lalu kita susun lagi yang lebih rapih ya, supaya nanti mendekati bentuk umum dari persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah y kuadrat min 4x min 6y ditambah 4 tambah 9 sama dengan 25. Kemudian kita gabungkan ya yang 25 ke ruas kiri menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x min 6y ditambah 4 tambah 9 dikurang 25 sama dengan 0. Selanjutnya x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x min 6y min 12 sama dengan 0. Min 12-nya itu berasal dari 4 ditambah 9 dikurangi 25. Inilah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Soal ketiga, jika titik min 5, K terletak pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x min 5y min 21 sama dengan 0, berapakah nilai K? Karena diketahui x-nya min 5 dan y-nya K, maka kita substitusikan atau kita masukkan ya, atau kita ganti. X kuadrat kita ganti menjadi min 5 kuadrat. Kemudian y kuadrat kita ganti menjadi plus K kuadrat. Ditambah 2 dikali min 5 dikurangi 5K dikurangi 21 sama dengan 0. Lalu kita hitung min 5 kuadrat menjadi 25 ditambah K kuadrat dikurangi 10 yaitu dari 2 dikali min 5. Min 5K min 21 sama dengan 0. Kita susun K kuadrat min 5K plus 25 min 10 min 21 sama dengan 0. Lalu K kuadrat min 5K kita hitung 25 min 10 min 21 hasilnya adalah min 6 sama dengan 0. Nah, bentuk K kuadrat min 5K min 6 ini kita bisa pecah ya. Kalau kita pecah menjadi K min 6 dikali K plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita pecah begini, berarti K-nya lebih mudah kita cari ya. Pertama yang K min 6-nya sama dengan 0, maka K-nya sama dengan 6. Dari mana 6? Yaitu dari 0 ditambah 6. Atau min 6-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 6. Lalu yang kedua, K plus 1 sama dengan 0. Berarti K-nya adalah min 1. Kita sudah dapat ya jawaban K-nya, yaitu dapat 2, yaitu 6 dan min 1. Baiklah, sekian dulu pembahasan tentang persamaan lingkaran untuk kelas 11. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.